Lo tahu gak bro, ada istilah yang dikenal dengan nama poverty mindset. Cara berpikir yang menyebabkan seseorang tetap menjadi miskin karena mereka percaya kalau diri mereka memang layak. Dan video kali ini bro, gue akan membahas mindset seperti apa yang menyebabkan seseorang tetap miskin. So, stick around. Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Al-Khatiri. Dan video kali ini bro, gue akan bahas 5 pola pikir yang membuat seseorang miskin. Pola pikir yang pertama adalah menghabiskan uang untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Mungkin lo pernah dengar pernyataan dari Dave Ramsey yang mana ia dikenal sebagai gurunya finansial. Ia bilang, we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Kebanyakan dari kita menurutnya membeli barang yang kita nggak butuh dengan uang yang sebenarnya nggak kita punya hanya untuk membuat orang yang kita nggak suka terkesima sama kita. Gue membeli barang yang sebenarnya mungkin nggak gue perlukan hanya untuk membuat orang lain terkesima sama diri gue. Dengan kata lain, gue membeli barang hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Dan buat gue pribadi, membeli barang bermerek atau mahal itu nggak ada masalah selama kita punya duit. Namun kalau kita membeli barang hanya untuk dicap keren, dicap kaya, dicap sukses, pertanyaannya, apakah orang terkaya di dunia melakukan hal seperti ini? Ada salah satu studi menarik bro, ketika kita menginginkan hal yang orang lain punya dan akhirnya kita miliki, sebenarnya kita akan bahagia, tapi kebahagiaan itu akan hilang secara cepat. Lo pasti punya kan pengalaman ketika temen lo mamer HP baru dan akhirnya karena lo ngerasa iri dan lo beli tuh gadget yang sama, ya lo senang karena lo bisa pamerin ke teman-teman lo. Tapi dalam beberapa minggu ya udah perasaan senangnya hilang gitu aja. Pasti pernah kan lo ngerasain kayak gitu? Dan pola pikir seperti ini bukanlah pola pikir yang akan membuat orang terlepas dari kemiskinan. Coba aja bro, lo bayangin, lo hidup dengan lifestyle yang sebenarnya bukan lo banget. Dan lo lakuin hal agar status sosial lo itu dicap tinggi sama orang lain. Dan udah jelas, semakin lama kebiasaan ini kita pertahankan, semakin cepat juga diri kita akan masuk ke lubang kemiskinan. Alasan yang kedua adalah tidak memiliki kebiasaan menabung yang baik. Ada salah satu kutipan dari Warren Buffett yang mengatakan, kebanyakan dari kita menabung setelah menghabiskan apa yang tersisa dari penghasilan kita. Tapi yang seharusnya kita lakukan menabung terlebih dahulu, kemudian menghabiskan sisa uangnya setelahnya. Maksud Warren Buffett gini bro, kalau gue punya penghasilan 10 juta, ya gue tabung dulu misalkan 20-30%. Nah sisanya barulah gue habiskan untuk kos-kos lainnya. Menurut studi bro, ternyata hanya 5% aja dari orang yang miskin yang menabungkan 10% dari pendapatan mereka. Sedangkan nggak ada satupun dari mereka yang mau menabungkan 20% dari pendapatan mereka. Tapi di sisi lain, orang yang kaya itu cenderung menabungkan 20% atau bahkan lebih dari pendapatan mereka. Nah ini dia, kenapa gue dari awal ngomong yang ngebedain orang miskin dan orang kaya itu bukan seberapa mewah mobil lo, seberapa bermerek tas lo, ataupun seberapa fancy gaya hidup lo. Tapi hal yang benar-benar membedakan antara si kaya dan si miskin adalah cara mereka berpikir. Yang ketiga adalah tidak belajar investasi. Gue ngambil kutipan dari Warren Buffett kembali yang mana ia bilang, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Menurutnya, kalau kita nggak nemuin cara untuk bisa menghasilkan uang ketika kita tidur, maka selamanya kita akan bekerja sampai kita mati. Yes, yang dia maksud adalah investment. Karena salah satu cara yang bisa menambah pundi-pundi kita ketika sedang tidur yaitu investasi. Dan kalau kita menghasilkan uang dengan cara bekerja terus-menerus, menurut Warren Buffett selamanya kita akan terjebak dalam pola kerja berulang sampai akhir hayat kita. Dan kalau lo perhatiin bro, orang-orang kaya di dunia hampir gak ada satupun dari mereka yang kaya tanpa investasi. Mereka mungkin memiliki banyak usaha, tetapi yang sebenarnya membuat mereka kaya adalah kemampuan mereka untuk mengalokasikan aset mereka untuk diinvestasikan. Sehingga nilai investasi mereka bisa berkembang seiring berjalannya waktu.
Hal ini dikenal dengan istilah compounding interest atau yang disebut dengan sebuah keajaiban dalam dunia investasi, khususnya untuk investasi jangka panjang dan mengalami keuntungan terus-menerus, dan hasil dari investasinya pun bisa melambung berkali-kali lipat. Ini salah satu alasan mengapa orang kaya menjadi semakin kaya sedangkan orang miskin cenderung tetap miskin. Biasanya si kaya ini punya pola pikir seperti ini. Nggak apa-apa deh gue investasi jangka panjang, tapi gue bisa rasain hasilnya beberapa tahun ke depan. Tapi kalau si miskin, mereka cenderung ingin mendapatkan hasilnya secara instan, sehingga investment dianggap sesuatu yang terlalu lama untuk menghasilkan return. Di sini poinnya, gue nggak bilang dengan lo investasi lo bakal kaya raya. Tapi yang gue mau highlight, kalau kita nggak belajar investasi dari sekarang, kemungkinan besar kita akan terus-menerus terjebak dalam pola pikir yang membuat kita menjadi miskin. Yang keempat adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan itu biasanya berasal dari hasrat ingin memiliki sesuatu. Misalkan, teman lo beli jam tangan baru dan lo punya keinginan untuk membelinya. Dan gak ada yang salah juga dari hal ini. Tapi yang jadi permasalahan, kalau hal ini kita lakukan terus-menerus tanpa kita sadar. Orang yang memiliki pola pikir miskin, seringkali mereka lebih memprioritaskan keinginan dibanding kebutuhan. Ketika kita tidak memprioritaskan kebutuhan kita, bro, cenderung kita akan memprioritaskan hal-hal yang kita inginkan saja. Contohnya gini, jika renovasi rumah adalah kebutuhan gue, maka gue akan menyimpan uang gue untuk renovasi dibanding untuk membeli kopi setiap hari. Jika prioritas gue adalah belajar investasi, maka sebagian uang gue akan gue alokasikan untuk membeli buku-buku investasi dibanding membeli sepatu sneaker. Setiap orang itu punya kebutuhan beda, dan kalau kita enggak menentukan mana kebutuhan dan mana keinginan, percaya bro, semua hal yang berkaitan dengan keputusan kita itu akan kita putuskan berdasarkan keinginan semata. Yang kelima adalah memiliki banyak hutang. Biasanya sumber hutang ini berasal dari dua hal. Yang pertama dari credit card, yang kedua dari pinjaman online. Gua akan bahas yang pertama dulu. Terkadang kita menggunakan kartu kredit untuk membeli barang dengan diskon yang besar. Namun masalahnya timbul ketika kita lupa membayar kartu kredit tepat waktu yang akhirnya mengakibatkan bunga yang tinggi. Hal kedua, kadang-kadang kita menggunakan kartu kredit bukan karena barang yang kita beli diskon, melainkan karena lifestyle yang kita miliki itu lebih tinggi dibanding sama pendapatan kita. Dan jelas, gaya hidup seperti ini hanya akan membuat hidup kita tambah miskin. Fenomena selanjutnya yang lagi hype banget di Indonesia adalah pinjol atau pinjaman online. Dan karenanya banyak yang miskin malah makin miskin. Mereka gak mau lagi tuh baca terms and condition karena yang paling penting bisa mendapatkan uang dengan cara cepat karena keadaan ekonomi yang mendesak. Di April 2023, pinjaman online warga DKI itu 10,35 triliun. Dan OJK mencatat pada Mei 2023, itu pinjaman online masyarakat Indonesia 51,46 triliun. Dan karena pinjol ini, 12 warga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan mungkin lo juga tahu, berita yang belum lama terjadi, anak UI membunuh temannya karena terlilit pinjol. Gue pengen garis bawahin di sini bro. Sebenarnya gue gak melarang berhutang karena banyak banget orang kaya yang hutangnya itu gede. Tapi yang gue pengen highlight, kalau lo berhutang tanpa ada perencanaan dan pengelolaan yang matang, gue saranin mending jangan. Karena sekali kita terjerumus ke lubang hitam ini, maka peluang kita untuk menjadi orang yang berkecukupan juga akan semakin jauh. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Semoga 5 ciri-ciri ini itu gak ada di dalam diri kalian. Dan bila memang diri kalian terindikasi dengan perilaku seperti ini adalah waktu yang tepat untuk merubahnya. So thank you once again. Gue Amal Katiri and I'll see you next time.